Bagaimana kita akan menjadi bahagia kalau kita tidak membahagiakan kepada orang tua kita? Maka bahagiakanlah orang tuamu. Jangan lupa juga mertuamu. Jangan anggap mertuamu itu mertua, tapi anggaplah orang tuamu sendiri. Kalau kepengen uripi mulio, kepengen uripi ape, jangan sampai melawan kepada orang tuanya. Bahagiakanlah orang tuamu. Kalau orang tuamu sakit, nak, segera bawa ke puskesmas. Kalau orang tuamu patah, segera pijat kalau tahu. Kalau orang tuamu berasap, berarti tandanya merokok. Tanyakan sama mertuanya. Bapak, sampean merokok Bapak? Alhamdulillah. Siapa dah namanya? Andre. Masya Allah kau menantu yang baik, nak. Enggak ada menantunya Bapak itu yang sampai tanya Bapak itu merokok. Alhamdulillah. Iya Pak. Merokok apa sampean Pak? Ya saya merokok di Samsu. Ya Allah, cocok itu Pak. Tinggal berapa batang Pak? Tinggal 3. Nah, ada apa nak Andre? Saya mau minta 1 Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin al-mab'usi rahmatan lil alamin, salatan tufarriju biha annama nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan para masyayikh, para tokoh masyarakat, para asatidz yang tak bisa saya sebut asmanipun satu persatu, dengan tak mengurangi rasa hormat kepada para beliau semua yang hadir. Tak lupa Ketua Panitia sekaligus Ketua PIC Bondowoso Raya, yaitu Om Farid yang sangat saya hormati. Tak lupa pula Qori internasional tentunya Ustadz siapa ini? Ustadz Mahfud, Masya Allah, Alhamdulillah. PIC punya Qori internasional, Alhamdulillah. Tak ketinggalan juga yang sangat saya hormati Jamiatul Hadrah yang dari Duren Sabeh, yang juga saya hormati. Tak ketinggalan kedua mempelai besan yang laki-laki yang dari Malaysia, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan juga Padang, Bondowoso, yang juga saya hormati dan yang juga saya muliakan. Tak ketinggalan kedua mempelai tadi lupa, Andre Pratama Anhar SIP MSI, dan juga Putri Siwi Purwana Amir SPD yang juga saya hormati. Hadirin wal hadirat yang hadir pada saat pagi hari ini yang juga saya hormati.
Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi, yang mana Allah telah memberikan berbagai macam banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara pada saat pagi hari ini. Ini semua adalah merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat sekarang ini senantiasa akan menjadi catatan amal ibadah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua kalinya, salatullahi wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi sing paling mulya, Nabi sing paling apik, yaiku Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tuan rumah sahibul hajah mengundang kita semua tidak ada maksud lain selain ingin meminta kepada kita semua, yaitu doa barokah untuk putra lan putrinya yang bernama Andre Pratama Anhar SIP MSI, dan juga putri Siwip Purwana Amir SPD, untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama, mudah-mudahan kedua mempelai yang saat sekarang ini kita adakan selamatan, mudah-mudahan senantiasa dijodohkan dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kehidupannya diberikan kehidupan yang bahagia oleh Allah, diberikan kehidupan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak menawi mendapatkan putra lan putri, mudah-mudahan dijadikan putra lan putri solihin solihat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rawuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, orang yang mendoakan orang itu pada hakikatnya akan kembali doa itu kepada diri kita sendiri. Jadi panjenengan mendoakan putune wong, putune orang, jadi panjenengan itu sebenarnya sama halnya mendoakan nak potona panjenengan diri. Jadi bodoh dengan tulen gitu. Ini tak tul tafiq dulu. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan orang lain, wong pada hakikatnya doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Apalagi saat sekarang sampean semuanya diundang hadir acara resepsi pada saat sekarang ini, masya Allah, dibawa, dikasih karpet, dimuliakan. Tempatnya istimewa ini ya, masya Allah, dihias, ada giftnya luar biasa. Terus kemudian dikasih berkat panjenengan semua, dikasih rokok panjenengan semua. Makanya silahkan rokoknya itu langsung dihidupkan saja, biar ngefly lo semua dengerin ceramahnya kira maksudnya. Karena para hadirin, sampean yang duduk pada saat sekarang ini, semangat tidak semangat, punya masalah nggak punya masalah, itu diketahui dari cara bagaimana Anda merokok. Kalau sudah Anda merokok, pada saat merokok hirupnya itu panjerkuk nabok dulu, begitu, itu merupakan sebuah tanda bahwa hutangnya ke Bank Mekar itu punah sabaru. Ini namanya tidak tahu. Apa punah sabaru itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Andre Pratama
Sudah selesai akad nikah? Sudah ya? Udah berapa lama nih? Akad nikahnya udah berapa lama? Baru? Oh baru, berarti masih belum ngantem ya? Nggak tahu ini gak. Alhamdulillah. Setelah Andri Pratama sudah diakad nikah, tadi acara akad nikah sudah selesai, maka setelah akad nikah dan pada saat sekarang ini diselamatin, disyukurin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hak penuh tanggung jawab seorang putri Siwi Purwana Amin ini telah dipasrahkan kepadamu. Sudah diberikan hak penuh tanggung jawab kepadamu, maka ini adalah antu'addul amanah, adalah amanat yang telah diberikan oleh Allah melalui orang tuanya Putri Siwi Purwana. Maka dititipkan kepadamu, maka dipasrahkan kepadamu, dijaga dengan baik. Kau sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, kau sebagai pemimpin dari seorang perempuan, wa asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istrimu dengan baik, maka pergaulilah istrimu dengan indah, maka pergaulilah istrimu dengan penuh kasih dan sayang. Ojo kasar-kasar, ojo angkuhan. Karena orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa kita bersikap dengan kasar. Kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu harus dipenuhi dengan kesabaran. Sabar di dalam menjalani rumah tanggamu. Karena rumah tangga itu kalau kemanten anyar ya enak-enak wae. Gak ada kemantan anyar itu tak enak, nggak ada. Oh bahasanya mana kemantan anyar, katanya orang Madura itu kalau istrinya lagi kentut rasanya rasa duren gitu. Itu kalau kemanten anyar. Tapi kalau udah kemanten lusuh kayak ini jangan ketut-ketut sembarang. Itu dia bisanya baunya sama dengan matinya tikus. Jadi kalau kemantan anyar itu ya indah. Tapi setelah rumah tangga berjalan berbagai macam tahun, pindah tahun, sampai 10 tahun, sampai 25 tahun, dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di sini akan ada uji coba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya katanya Hadratus Syekh Sufyan Miftahul Arifin, orang yang siap berkeluarga harus siap beruji dalam rumah tangganya. Mengapa? Karena rumah tangga tidak sembarang kita bisa menyelesaikannya. Bolehlah kalau engkau DPR sukses dalam jabatannya, jadi bupati sukses dalam jabatan bupatinya, jadi kepala desa sukses dalam kepala desanya, mendidik rakyatnya. Tetapi kadang-kadang kita tidak sukses dalam mendidik istrinya di dalam rumah tangga. Maka harus dipenuhi dengan kesabaran. Katanya Kanjeng Sunan Kalijogo, di sini saya punya tembangnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Namun tembang ini ku bahasa Jawi. Ngerti bahasa Jawi gitu? Ya Jawi. Oh Jawa. Nggak ngerti ya? Oh nggak ngerti. Oke, pakai bahasa Indonesia nanti artinya. Apa kata Kanjeng Sunan Kalijogo? Suro Nirojaya Jaya Diningrat Nebur hening pangastuti Suro Nirojaya Jaya Diningrat tembang
terutama dalam berkeluarga. La ilaha illallah al-malikul hakul iki tembang Kanjeng Sunan Kalijogo. Tolong obengnya diangkat, ini sangat disayangkan, berat sekali, betul. Diangkat volumenya. Wajah bagian si bentuk jadi ini namanya sudah bergabung. Ini kepeningnya juga. Ini ketembangi Kanjeng Sunan Kalijogo. Namanya tembangi Sunan Kalijogo. Iki bahasana bahasa Jawa, lagu Jawa. Tak ada datang pengambil. Datang pengambil cincirin kanak-kanak gini napa. Ayo kau jajo, tak dul. Dok paten gini. Ceku tak kena puji dul. Gelap tak ada gigi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sunan Kalijogo berpesan, surah dira joyo jaya diningrat lebur dening pangastuti, bahwa sifat angkara murka, bahwa sifat kerasnya hati hanya akan bisa sirna dengan lebur dening pangastuti. Apa lebur dening pangastuti itu? Ialah sifat sabar, penuh kasih dan sayang, dan lemah lembut. Jadi kalau suatu saat punya masalah, punya problematika dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan rumah tanggamu, hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan penuh kasih sayang kepada istri-istrimu. Karena dengan sabar maka Anda akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang-orang yang sabar akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin memiliki rumah tangga yang baik, rumah tangga yang bahagia, tidak ada jalan lain selain kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan selalu sabar terus, nah. Kalau sabar-sabar terus, ya istrinya nanti marah-marah juga. Karena kalau hanya sabar tidak kerja, karena orang yang kawin itu harus siap belanja. Kira-kira siap nggak belanja? Alhamdulillah. Servis harus memuaskan, harus servis. Jangan cuma di padu kerudung saja. Kalau di padu kerudung saja nanti itu jalannya bisa lipi-lipi. Servis harus memuaskan. Jangan sampai telat tak olinya. Pilihlah oli-oli yang bagus, yang manut BMW, agar supaya jalannya bagus. Makanan, faktor makanan juga harus diberikan makanan-makanan yang ada unsur daging. Makanya benar, ini kebetulan punya warung ya, punya warung nasi padang. Nah, di situ Bondo ada ya. Alhamdulillah di situ Bondo di utaranya alun-alun itu ya. Oh, berarti saya sering berarti tempat ini sudah. Alhamdulillah. Dikasih unsur daging agar supaya apa? Agar supaya lebih cantik, lebih glowing. Bedak, sabun paling jelek sensui. Jangan dikasih sabun kata. Kalau dikasih sabun kodok itu Anda sendiri yang nanti akan mengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kau lebih panjenengan kita ingin memiliki keluarga
yang diberikan dan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu tidak sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apapun yang kita minta, termasuk kebahagiaan, asalkan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kita harus berusaha untuk menjadikan kehidupan kita bahagia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kebaikan akan melahirkan kebahagiaan dan kejelekan akan melahirkan kesengsaraan. Maka perbanyaklah kita kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama jangan lupa ojo lali saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang telah memberikan kebahagiaan, Allah lah yang memberikan keberkahan. Bagaimana kita akan diberikan kebahagiaan, bagaimana kita akan diberikan keberkahan jikalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ketenangan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kebahagiaan. Namun tak sembarang Allah menurunkan kebahagiaan dan ketenangan hanya kepada orang fi qulubil mu'minin, yang ada di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka-mereka yang hatinya ada iman kepada Allah, maka dialah yang akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa, ajaklah mendekatkan diri kepada Allah istrimu. Ajaklah sholat karena engkau sebagai imam. Didiklah dengan baik, arahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa halus hatinya. Sinarilah nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran agar senantiasa keberkahan selalu melimpah kepadamu. Karena tidak akan bisa kita mendapatkan kebahagiaan kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kemun semak dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan diberikan pancaran sinar nur cahaya. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan memberikan sinar di dalam hati kita. Sehingga hati kulawan panjenengan, hati kita setuju akan menjadi hati yang lapang, akan menjadi hati yang luas. Kalau hati sudah luas, Pak, maka walaupun kita banyak persoalan, walaupun kita banyak masalah, maka masalah sebesar apapun akan kecil. Kenapa? Karena hati kita luas. Tetapi kalau hati kita ini kecil, tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah kecil akan menjadi besar, masalah sedikit akan menjadi masalah banyak. Kenapa? Karena hati kita kecil, tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gelas kalau gelas ini dikasih air, terus kemudian dikasih garam, maka secara tidak langsung rasa air ini akan menjadi asin, positif. Kenapa? Karena wadahnya kecil. Tapi coba lolos semuanya, ambil itu garam 1 kuintal, lalu taruh di sungai yang sangat besar, di sungai yang alirannya besar, kemudian taruhlah garam itu, lalu larutlah garam itu, kemudian cicipin, kira-kira asin atau tawar? Tawar. Kenapa? Karena besar. Maka hati yang besar, hati yang ada Allah, walaupun banyak persoalan permasalahan, tetap hati kita akan damai, tetap hati kita tidak akan terpengaruh dengan adanya masalah. Kenapa? Karena besar ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besarkanlah hatimu dengan
menyebut asma Allah, dengan menghadirkan Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Terus kemudian yang terakhir, ojo lali, jangan sampai lupa kepada ibu dan bapakmu. Jangan sampai lupa kepada orang tuamu. Berbaktilah kepada ibu dan bapakmu yang telah membesarkanmu. Karena dengan adanya orang tua engkau ada. Kalau tidak ada orang tua bapak ibu maka tidak akan pernah ada. Maka hormatilah ibu dan bapakmu. Ingatlah, jangan sampai kau berani kepada orang tuamu, jangan sampai kau melawan kepada orang tuamu, karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tuamu. Maka galilah ridho orang tuamu, niscaya engkau akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali melawan kepada orang tuamu, karena banyak orang pada saat kecil mapan sama orang tuanya, tapi selesai dia menikah, berkeluarga, dia jadi orang sukses, kaya, hebat. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata dia lupa kepada orang tua. Dia tidak ingat kepada orang tuanya, bahwa orang tualah yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita, yang telah ngasih makan kita. Pada saat masa kecil kita jalan lalu kemudian jatuh, dibangkitkan lagi oleh orang tua kita. Ketika kencing di hadapan orang tua tersenyum dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berak pada saat masa kecil, langsung dikiwakin sama orang tua, tapi ternyata balasan seorang anak itu berbeda. Di saat orang tuanya sudah tua, di saat orang tuanya sudah sakit-sakitan, dia tidur di atas kasurnya, ternyata berak, bukan malah diambil beraknya, bukan malah dibersihkan beraknya, tetapi apa yang terjadi? Dia marah-marah kepada orang tuanya. Apakah seperti itu balasan kita kepada orang tua? Bagaimana kita akan menjadi mulia kalau kita tidak memuliakan kepada orang tua kita? Bagaimana kita akan menjadi bahagia kalau kita tidak membahagiakan kepada orang tua kita? Maka bahagiakanlah orang tuamu. Jangan lupa juga mertuamu. Jangan anggap mertuamu itu mertua, tapi anggaplah orang tuamu sendiri. Kalau kepengen uripi mulio, kepengen uripi ape, jangan sampai melawan kepada orang tuanya. Bahagiakanlah orang tuamu. Kalau orang tuamu sakit segera bawa ke puskesmas. Kalau orang tuamu patah, segera pijat kalau tahu. Kalau orang tuamu berasap, berarti tandanya merokok. Tanyakan sama mertuanya. Bapak, sampean merokok Bapak? Alhamdulillah. Siapa dah namanya? Andre. Masya Allah kau menantu yang baik Enggak ada menantunya bapak itu yang sampai tanya bapak itu merokok. Alhamdulillah. Iya Pak. Merokok apa sampean Pak? Ya saya merokok di Samsu. Ya Allah cocok itu Pak. Tinggal berapa batang Pak? Tinggal 3. Ada apa Andre? Saya mau minta 1 Pak. Palangan dari Allahumma sholli ala Muhammad. Nah intinya berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah kalau sudah kita birrul walidain kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang baik melalui ridho daripada orang tua, sehingga orang tua pun juga ridho kepada kita. Yang terakhir, jangan sampai kita lali kepada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Bersikaplah baik kepadanya, karena itu merupakan bagian daripada kebahagiaan kita. Pada saat sekarang ini kalau nggak ada saudara-saudara kita dan tetangga-tetangga kita, lo ngadain acara pas kagak ada yang datang, terus ya kebahagiaannya apa? Kalau cuman saya sendirian sama sampian gitu, ceramah sama sampian gitu, nggak ada bahagianya. Karena kita wajaritil qurba, karena kita bertetangga, karena kita punya saudara-saudara, karena kita bermasyarakat, maka harus baik ke masyarakat.
harus bagus ke masyarakat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong antar kebaikan dan jangan saling tolong menolong antar kemaksiatan. Baik-baiklah kepadanya siapa. Kalau ketemu disapa harus ramah, jangan sok sombong karena banyak hartanya, karena banyak uangnya terus sombong. Jangan andalkan ilmu, jangan andalkan pendidikannya, jangan andalkan kekayaannya, jangan andalkan kepandaian dan kepintarannya, tapi andalkanlah akhlaknya. Karena percuma, walaupun kita alim, walaupun kita pinter, walaupun kita banyak ilmunya, tapi tidak berakhlak, di masyarakat itu tidak ada artinya. Maka insya Allah kalau sudah ketiga-tiganya itu dijalankan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar di dalam menjalani rumah tangga dan berbakti kepada orang tuanya dan berbaik kepada saudara, famili dan tetangganya, insya Allah uripnya kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang bahagia. Maka doakan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kedua mempelai Andri Pratama Anhar SIP MSI dan seorang putri yang bernama Siwi Purwana Amir SPD, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala dijodohkan dari dunia dan akhirat. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan syakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan juga diberikan rizki yang melimpah dan murah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga diselamatkan dari dunia dan akhirat. Bisyiril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang saya sampaikan mungkin menyinggung perasaan pangkilian para haji dan sedikit. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk besan, keluarga besan yang dari Padang dan juga Malaysia, mohon maaf kalau bahasa saya sedikit belepotan karena saya juga menghormati tetangga-tetangga yang di Bondowoso, jadi takut nggak ngerti bahasa saya itu, jadi mohon maaf. Akhirnya saya akhiri kalimatu haqqin alaihi wa ala nahi wa ala nubasi wa insyaallahu nabiyal aminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.